Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN bagi Rifa Silviani Nurseha, perjuangannya untuk bisa diterima di PTN 2021 tidaklah ringan. 8 kali gagal, yaitu gagal SNMPTN, gagal SBMPTN, gagal di beberapa seleksi mandiri, tak membuatnya putus asa. Anak penjual kerupuk keliling ini dan ibunya buruh pabrik, di pengumuman seleksi PTN yang ke-9 ia diterima di Universitas Negeri Yogyakarta tanpa uang pangkal. Pejuang PTN, ada seorang siswi, putri pedagang kerupuk keliling, yang perjuangannya untuk bisa kuliah di PTN tak pernah padam hingga detik-detik akhir seleksi mandiri PTN berakhir. Ia adalah Rifa Silviani Nurseha. Perjuangannya menggapai PTN di tahun 2021 ini sangatlah berat. Ia 8 kali gagal. Ia pantang menyerah. Berikut perjalanannya mengikuti seleksi masuk PTN. Di SNMPTN, di seleksi sekolah ia lolos karena Rifa di sekolah termasuk siswa yang berprestasi. Ia memilih prodi biologi UGM. Ia gagal. Pilihan keduanya biologi UPI Bandung, juga gagal. Kemudian di SBMPTN, Rifa memilih lintas jurusan. PTN impiannya yaitu UGM. Lagi-lagi menolaknya. Kali ini ia memilih prodi pariwisata UGM dengan harapan bila setelah lulus bisa cepat mendapat pekerjaan. Begitupun di UPI, ia memilih prodi psikologi, juga menolaknya. Siswi pengikut beasiswa KIP kuliah ini masih belum menyerah untuk bisa kuliah di kampus kerakyatan UGM. Rifa mencoba jalur PBU UGM, mengambil jurusan lagi-lagi pariwisata di pilihan pertama dan sosiologi di pilihan kedua. Gagal lagi. Gadis kelahiran Tasikmalaya, anak pertama dari 3 bersaudara yang semasa kecil tinggal di Tangerang ini, dan ketika SD pindah ke tempat kelahirannya untuk ikut kakek neneknya, mencoba ikut SIMAK UI. Ia memilih 3 prodi, yaitu pilihan 1 psikologi, pilihan kedua sosiologi, dan pilihan ketiga sejarah. Nampaknya UI pun tak ramah padanya. Rifa lagi-lagi harus menelan kegagalan. Apakah Rifa menyerah pejuang PTN? Sepertinya tak ada kamus menyerah bagi gadis yang pernah menjuarai kompetisi sains madrasah ini. Rifa pun beradu nasib mengikuti seleksi mandirinya UNPAD, yaitu SMUP UNPAD. Ia memilih prodi sosiologi dan sejarah. Lagi-lagi Rifa harus menelan kegagalan. Sudah 7 kali gagal menembus pintu PTN, Rifa mulai letih. Gadis yang ketika di asramanya pernah ditunjuk sebagai kepala asrama dan aktif berorganisasi ini tetap maju tak gentar menaklukkan PTN. Di dalam list seleksi mandiri PTN yang ia pajang di rumah kontrakannya, masih ada 3 seleksi mandiri PTN yang menantang untuk ditaklukkannya. Kali ini adalah ujian mandiri Undip. Ia mengandalkan KIP kuliah. Ia memberanikan mengikuti ujian mandiri Undip bersama 56.000 pendaftar lainnya.
Pilihan prodinya pun sebenarnya tak muluk-muluk. Rifa memilih sejarah di pilihan pertama dan antropologi sosial di pilihan kedua. Hasilnya, lagi-lagi Rifa harus menelan kegagalan. 8 kali gagal dalam setahun ini, entah sudah berapa banyak air mata tumpah. Ayahnya yang sehari-hari dengan mengayuh sepeda yang di belakangnya bertumpuk kerupuk untuk dijajakan di warung-warung dan rumah makan pun iba melihat putri sulungnya itu. Begitupun ibunya yang bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan industri di Tangerang terus berdoa dan menyemangati. Untuk mendaftar mah ada. Yang penting pakai KIP kuliah agar tak berat, katanya. Begitulah pejuang PTN, betapa KIP kuliah sangat berarti bagi teman-teman kalian dari keluarga yang kurang mampu. KIP kuliah itu menjadi senjata yang sangat diandalkan untuk menyambut masa depannya. Dengan memakai tabungan hasil menjual kerupuk ayahnya yang kian mengecil di masa pandemi COVID ini, Rifa kembali mendaftar seleksi mandiri Universitas Negeri Yogyakarta dengan skema skor UTBK. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ia juga mendaftar seleksi mandiri gelombang 2 Universitas Brawijaya. Masya Allah, tak terasa sudah masuk di seleksi mandiri gelombang 2. Detik-detik yang sangat menegangkan bagi pejuang PTN. Ia sudah berada di ujung akhir pendaftaran mengetuk pintu PTN. Akankah gagal lagi dan tak bisa mengenyam kuliah? Bayangan itu di depan mata kadang nampak. Harus membantu ayahnya berkeliling jualan kerupuk atau mengikuti jejak ibunya sebagai buruh kontrak di pabrik. Pejuang PTN, gadis yang rajin sholat tahajud dan beribadah layaknya anak-anak madrasah lainnya ini, percaya Allah akan mengabulkan doa-doanya, juga doa ibu dan bapaknya. Rifa percaya Tuhan akan memberi yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurutnya. Pada saat yang tepat menurut Tuhan, bukan menurutnya. Menunggu pengumuman dari UNY dan UB untuk yang gelombang 2, Rifa dan kedua orang tuanya pasrah kepada Allah dengan sepenuh kepasrahan. Sepasrah-pasrahnya. Ia sudah berusaha, sudah ikhtiar sebisanya. Soal hasil itu sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Dan benar, dalam kepasrahan total itu, Rifa mendapat pengumuman dari PMB UNY bahwa ia, Rifa Silviani Nurseha, lulus diterima di program studi ilmu sejarah S1 dengan besaran UKT 3.145.000. Pengumuman itu ia baca berulang-ulang. Ia bersyukur di UNY tidak diwajibkan membayar uang pangkal karena saat pendaftaran ia mengisi 0 rupiah di kolom opsi uang pangkal. Pejuang PTN, Rifa pun sedang mempersiapkan mengajukan beasiswa unggulan Kemenristek Dikti. Mohon doanya ya para pejuang PTN agar Rifa dimudahkan kuliahnya, terutama dalam hal pembiayaan. Demikian kisah pejuang PTN yang tak menyerah, terus mencoba dan mencoba meski 8 kali didera kegagalan demi kegagalan. Ternyata kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika saat kita berhenti untuk mencoba. Semoga bermanfaat ya. Bila ada salah kata, Om minta maaf kepada Allah.
memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.